Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Novianti, NIM 2020 10 200 350, berasal dari kelas manajemen A3. Tujuan saya membuat video pembelajaran ini, atau bisa dibilang vlog ya, untuk memenuhi tugas individu untuk pra UTS mata kuliah Pancasila, yakni kita kali ini membahas bagaimana pengalaman dan pengamatan saya sendiri pribadi, dan bagaimana saya memaknai kondisi pandemi COVID-19 beserta dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial, dan lantas bagaimana pula bentuk implementasi nilai-nilai spiritualitas yang perlu ditingkatkan dalam keterkaitan antara gerakan 3M dengan meningkatkan imunitas dan keimanan, atau hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan diri, dan pemaknaan diri kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini kita akan membahas bagaimana sih saya memaknai kondisi pandemi COVID-19 ini, dan dampak apa yang ditimbulkan bagi generasi milenial tentunya. Meskipun krisis pandemi COVID-19 ini telah membuat banyak orang kesulitan ya, dari berbagai macam perspektif, dan memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa golongan milenial adalah salah satu golongan yang paling terpukul dan merasakan dampak dari COVID-19 ini. Pasalnya, banyak kampus yang harus ditutup, sehingga mahasiswa terpaksa pindah kembali ke rumah dan belajar jarak jauh. Dan belum lagi masalah yang timbul bagi orang-orang yang baru lulus, maupun itu lulus kuliah ataupun lulus SMA ya, yakni masalahnya antara lain tentang masalah pekerjaan dan perekonomian, yakni salah satunya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi, di mana perekonomian negeri tengah melemah, yaitu salah satunya semakin sedikit perusahaan yang mau bahkan tidak mau merekrut karyawan baru, dan bahkan bisnis tak sedikit yang harus gulung tikar karena mengalami kerugian yang cukup besar di akhir-akhir tahun ini ya, dan harus melakukan pengurangan tenaga kerja, yaitu banyaknya tenaga kerja yang harus di PHK dengan alasan-alasan tertentu. Jadi COVID-19 ini sangat meresahkan sekali bagi orang-orang, terutama semakin meningkatnya pengangguran yang berada di kota-kota besar terutama. Dan dari sini diharapkan untuk generasi milenial Indonesia punya peran penting agar COVID-19 tidak semakin meluas. Caranya dengan menyebarluaskan kegiatan mereka seluas-luasnya, yakni kegiatan-kegiatan yang positif seluas-luasnya sebagai dukungan untuk mencegah merebaknya virus-virus tersebut. Nah, di sini kita bisa men-sharekan atau menyebarluaskan kegiatan-kegiatan kita positif selama COVID-19 ini, sekalian menjadi dukungan agar kita menguatkan saudara-saudara kita yang berada di luar sana agar tetap optimis dan menjaga diri mereka agar tidak terpapar COVID-19. Yang kedua, di sini saya akan membahas bentuk implementasi terhadap diri sendiri. Yang pertama, kita harus memiliki tingkat kesadaran pada diri kita sendiri, karena itu merupakan kunci awal supaya kita bisa tergerak dan menghindari segala sesuatu yang bisa menjadi awal penyebaran COVID-19.
terutama untuk kaum milenial ya, untuk menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian serta menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung ketika bertemu ataupun berkenalan terhadap orang baru. Dan tidak lupa pula menggunakan masker ketika keluar rumah. Selain itu, kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan multivitamin tentunya. Serta rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang terpenting itu pula ya. Jadi olahraga itu semata-mata bukan untuk supaya kita terhindar dari COVID-19 ya, tetapi olahraga itu sangat amat penting bagi kesehatan tubuh kita, terutama untuk kebugaran tubuh. Dan jika tidak ada urusan yang mendesak untuk keluar rumah, dianjurkan lebih baik terdiam diri dengan tetap di rumah aja, pakai hashtag di rumah saja. Jadi kita jika tidak ada kepentingan yang mendesak, yang tidak begitu penting, dianjurkan untuk tetap di dalam rumah agar kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Dan peran pemuda sekaligus kaum milenial di sini pun sangat penting di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama dalam memberikan informasi yang akurat beserta edukasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasalnya para pemuda zaman sekarang sangatlah paham kepada teknologi dan juga informasi. Ataupun yang biasa kita sering atau biasa kita sebut yaitu kaum milenial itu kan sangat melek informasi. Maksudnya mereka itu sangat sangat kritis, maksudnya bukan krisis ya, sangat kritis dalam teknologi terutama. Makanya di masa pandemi ini kaum milenial bisa memanfaatkan sekaligus harus jadi motor perubahan, dalam artian mereka dapat menginformasikan kembali apa saja yang mereka ketahui, tentunya informasi yang benar ya dan akurat seputar perkembangan COVID-19. Selain mengedukasi, kaum milenial saat ini juga tengah membawa pergerakan solidaritas antar sesama. Tergeraknya kaum muda pada membuka donasi, contohnya membuka pergerakan ekonomi kreatif. Contohnya juga di bidang kuliner melalui pemasaran secara digital, sehingga menjadi relawan, secara tidak langsung menjadi relawan ya. Seperti kita membantu pergerakan ekonomi kreatif di bidang kuliner itu bisa saja kita mempromosikan atau menjual segala bentuk makanan ataupun barang atau segala sesuatu lewat media sosial, bisa IG, bisa Twitter, apa saja yang berbau media sosial. Nah, kita sekarang masuk ke bentuk yang kedua, yakni implementasi hubungan manusia dengan manusia. Bisa dengan salah satunya kita bisa dengan menjadi relawan kemanusiaan di tengah wabah COVID-19 ini. Caranya antara lain dengan memberikan sosialisasi yang tepat, dan yang kedua membagikan masker, yang ketiga memberikan makanan yang bergizi bagi orang yang membutuhkan, bagi orang di sekeliling kita yang kurang akan asupannya ya, biar tetap terjaga pula, biar tetap dalam kondisi sehat dan tidak terpapar virus. Kita juga dapat membagikan masker kepada warga yang mengalami gejala flu, demam, atau tetangga kita, berbagi makanan kepada masyarakat yang kurang sejahtera hidupnya, yang kurang berkecukupan, agar imunitas dirinya juga meningkat. Sehingga bukan kita saja di sini yang harus dijaga, tetapi orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan di sini pula kita secara tidak langsung mempunyai rasa empati, tergeraklah rasa empati kita, rasa peduli kita, kasih sayang kita, maksudnya rasa kasihan kita
hati nurani kita untuk membantu orang-orang yang berada di sekitar kita, karena di sini yang terkena wabah ini bukan kita saja, tetapi bisa dibilang seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain pun juga mengalami hal yang sama. Jadi kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kita sama-sama menjaga dan tetap di rumah aja dengan cara itu tadi, mencuci tangan, memakai masker, berjaga jarak, tidak berkerumun. Itu tadi kita secara tidak langsung menjaga diri kita. Selain itu juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita supaya tidak tertular dan terpapar virus COVID-19. Dan di sini pula terutama pada sekeliling kita yang dan di sini pula terutama pada orang-orang yang berada di sekeliling kita mengalami kepanikan dengan memberi informasi yang akurat. Maksudnya di sini kita harus memberikan informasi yang akurat dan sebaik mungkin, sebenar-benarnya, dan tidak hoax, maksudnya ya, informasi yang tidak hoax, supaya tidak menimbulkan kepanikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Selain itu, kita juga dapat memperkuat silaturahmi dengan warga sekitar ataupun tetangga-tetangga kita yang pada saat tertentu sulit bertemu dengan kita karena kesibukan masing-masing, bisa alasan karena kerja pagi pulang malam gitu kan, bisa. Dan selain itu, momentum anjuran kerja dari rumah bisa dimanfaatkan untuk saling sapa menyapa. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik dan yang dihayati sebagai suatu kebijakan yang harus dihadirkan saat kita semua, terutama saat menghadapi bencana. Selain itu, adanya upaya saling gotong royong dan menjadi relawan dalam artian membangun solidaritas untuk mewujudkan rasa kebersamaan, untuk saling menguatkan orang-orang, menguatkan siapapun yang merasa cemas, merasa bahwa virus ini tidak akan hilang. Nah, itu salah ya. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan untuk menguatkan tentunya dalam menghadapi COVID ini agar segera hilang dan dapat kembali normal. Dan yang terakhir, bentuk implementasi hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dari sini kita dapat memetik pelajaran. Dengan adanya COVID-19, kita mendapatkan hikmah, di sisi lain kita mendapatkan hikmah dan pelajaran hidup yang luar biasa. Kita sebagai manusia disadarkan akan keterbatasan, perlunya menambah solidaritas dan tanggung jawab sosial dalam bermasyarakat. Tentunya kembali lagi kepada sang pencipta. Dengan adanya COVID-19 ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa mendekatkan diri serta memohon dan meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa akan wabah COVID-19 ini, dan disadarkan kembali kepada kematian, karena manusia di dunia ini tidak ada yang kekal ya, karena segala sesuatu yang ada di bumi ini bisa terjadi karena kehendaknya. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya dan pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata ataupun kurang jelas mohon maaf, dan bisa ditanyakan di kolom komentar bagi kalian yang menonton vlog saya ataupun bapak ibu guru yang menonton vlog saya, bisa bertanya di kolom komentar. Saya usahakan bisa menjawabnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.